Selamat malam. Lagi pada apa ini? Rajin banget yang nge-live-nya. Iya dong. Aku baru selesai kegiatan guys. Bener-bener baru nyampe rumah. Hari ini kegiatannya pulangnya gak gitu malam. Maka aku pikir apa kita live aja ya gitu kan. Udah mamce. Nah justru itu aku pengen makan sama kalian. Aku punya nasi goreng guys di sini. Selain nasi goreng aku punya lihat mantau goreng kecintaanku dan Kak Ola. Mantau goreng, aku cinta banget sama mantau goreng. Kita dinner bareng ya. Kan udah pada makan belum? Aku lagi diet. Dietnya mulai besok aja. Tahu goreng, bukan tahu goreng, mantau goreng. Shalom Fioni, apa kabar? Shalom, aku kabarnya baik, luar biasa. Sebenarnya di sini juga punya jus. Ini adalah jus guava. Aku suka banget jus guava. Biar sehat ya kita, karena kegiatan lagi padat, kita harus makan dan minum yang sehat. Kan udah pada makan. Sambil makan ya. Wangi. Guys, lihat makan malam aku hari ini. Ini adalah nasi goreng. Isinya tuh ada daging-daging, terus ada kayak daun bawang gitu. Selamat makan ya, itadakimasu. Buat sendiri enggak, ini sebenarnya makanan tadi pas kegiatan kita dibeliin makanan, tapi aku karena udah selesai duluan jadi aku pikir makanannya aku bawa pulang aja lah, makan sambil live gitu. Saat makan ya guys. Suapan pertama untuk orang terkasih. Kayak ulang tahun. Saat makan. Udah berdoa belum? Udah, tadi doanya sebelum mulai live. Kalian masih libur nggak sih hari ini? Aku dengar katanya, maaf banget aku nggak tahu, tapi aku nggak tahu karena timeline kegiatan JKT kan berbeda seperti orang biasanya ya. Katanya hari Senin tuh masih cuti bersama ya. Kalian masih libur atau enggak, yang kuliah, yang sekolah, yang kerja hari ini? Nggak ada libur masuk. Demi apa sih? Kita sama dong, tos dulu. Tapi kok ada dibilang cuti bersama, itu bener atau nggak sih, atau hoax? Bener ya, ada yang libur juga katanya. Besok kerja lagi, semangat. Aku yakin kamu pasti bisa melalui ini semua. Guys, kalian tuh yang udah kerja ngerasa nggak sih kayak pertengahan tahun tuh kayak semua semakin sibuk? Siapa yang setuju? Pas awal tahun tuh aku ngerasa kayak nggak terlalu sibuk, tapi pas sudah pertengahan tahun kok sibuk sekali ya tiba-tiba. Setuju banget, sumpah Cepio. Iya kan? Kayaknya nanti menjelang akhir tahun kita bakal makin sibuk sih guys. Kita harus semangat ya. Cepio nanti ikut ke Tenggarong. Ikut. Check on the SMP kah? Iya.
tahun SMP guys, aku terharu dikit. Kenapa sih adik kecil tuh kayak bertumbuhnya cepat sekali. Sama kayak Trisha. Trisha lebih tua dari 1 tahun ya nggak sih? Trisha kan lahirnya 2013. Kayak JKT belum ada nggak sih yang lahirnya 2013? Seingat aku. Tapi tau gak sih sekarang Owen adik aku tuh dia udah kayak gengsian gitu sekarang sama aku. Ingat gak sih dulu aku kan sering live sama dia masih yang kayak bocil, anak kecil. Sekarang tuh dia udah kayak, tanya aku tanyain, Owen ada tempat yang mau pergi nggak? Ntar Cece aja Owen pergi. Terus dia jawab, nggak ada sih. Sudah. Pokoknya itu harus kayak dipancing topik terus. Dia tuh nggak pernah membuka topik. Kayak kenapa sih? Makanya aku ingin ngobrol sama dia. Apakah emang kalau adik cowok kayak gitu ya? Udah ABG. Minus 1 topik kan? Enggak, aku udah nyari topik banyak. Cuma si Owen jawabnya tuh template guys. Padahal ya aku tuh udah mencoba mencari topik yang gen alpha banget guys. Begitu aku nanya ke dia kayak gini, dia kan suka update status WhatsApp gitu ya. Dia aktif banget di story WhatsApp, aku kayak nggak tahu kenapa. Mungkin teman-temannya juga ya. Terus dia sering kayak apa tentang anomali gitu. Kalian tahu kan? Yang kayak tung sahur itu loh. Nggak tahu sih kalian tahu atau enggak. Kita emang udah bukan zamannya ya guys ya. Emang kayak umuran kita tuh rasanya nggak mengerti gitu maksudnya apa. Mungkin kan aku ada yang gen alpha di sini ngerti kali ya, langsung oh tung sahur gitu. Karena aku ingin ngobrol dengan Owen dan aku pikir kayaknya aku harus cari topik yang gen alpha banget. Jadi aku pernah nanya ke dia berkali-kali kayak, Owen lebih pilih tung sahur atau balerina cappuccina? Aku bilang. Kan aku expect dia bakal pilih, terus dia kayak bakal ngomong banyak gitu karena itu hal yang dia tahu gitu kan. Tapi dia tuh cuma jawab kayak gini, tung sahur. So kok ini jadi kayak harus cari topik lagi dong. Jadi aku tanya lagi, pilih tung sahur atau bombardino krokodilo? Aku bilang kan. Terus dia bilang tung sahur. Udah gitu doang, dia nggak kasih aku jawaban yang lain. So aku pikir kenapa dia nggak excited ya. So aku tanya lagi, kalau tung sahur sama pot hotspot suka mana? Tung sahur gitu. Terus udah karena aku udah nggak tahu nama anomali lain, aku udah berhenti sampai situ aja nanyanya. Dia kayaknya setung sahur itu sih guys. Kalau aku kayaknya paling suka balerina cappuccina karena dia kayak girly. Kalau kalian paling suka anomali apa? Tapi kita nggak cocok ya kalau ngomongin kayak gitu. Bahas One Piece. Masalahnya kalau misalnya bahas One Piece, akunya yang nggak ngerti guys. Aku lebih tahu tung sahur daripada One Piece jujur. Tapi kalau misalnya itu kan gen alpha ya, tung sahur dan segala macamnya yang kita tuh nggak ngerti gitu. Tapi kalau yang di zaman kita apa ya, yang kayak misalnya orang-orang milenial tuh nggak ngerti gitu. Kayak banyak juga nggak sih Gen Z? Gen Z juga banyak nggak sih bahasa-bahasa aneh? Lagi makan nasi goreng gak Cigre? Oh iya, Cigre lagi live guys. Kayaknya Cigre pesan makan yang sama kayak aku deh. Tipsal ya buat Cigre.
Cici. Crazy Frog tahu nggak? Tahu lagi, yang kayak kodok alien itu bukan sih? Cigre lagi live tuh. Tadi aku tuh kegiatan sama Cigre, jadi kita kayaknya makannya sama. Kayak gini juga bukan Cigre makannya? Yani, besok aku ulangan. Semangat. Udah belajar belum? Kok kamu mau nonton live aku sih? Bukannya belajar. Mam, nasi goreng aja. Aku punya nasi goreng dan aku punya mantau goreng. Kayaknya Cici juga punya mantau goreng gak sih? Kayak tadi Cici juga pesan mantau goreng ya? Atau bukan Cici yang pesan ya? Oh, bahasa ulangan tuh masih ada ya? Ada lah, kamu jangan sombong mentang-mentang udah lulus kuliah ya. Sama persis sama makanan Jessie. Kok tahu makanannya Jessie? Jessie lagi live juga. Karena makanan aku sama Jessie beneran sama juga. Kita pesannya menu yang sama, mantau dan nasi goreng. Emang Cici juga lagi live? Oh, upload di PM. So, tadi aku bilang mau live, terus katanya Cici, kayaknya aku mau istirahat deh, katanya Cici. Tapi emang dia dari pagi sih, jadi nggak apa-apa. Cigre pengen bisa live ini ya, live collab. Cigre juga Taylor Swift. Demi apa sih? Masa sama itu? Jadi Cigre lagi makan nasi goreng yang sama kayak aku, terus lagi denger Taylor Swift juga. Terima kasih mengirim video ini. Sekarang aku udah ada foto-foto hadiah itu, guys. Aku kayaknya nggak pernah lihat yang Vioni itu, baru kah? Baru hari ini. Emang iya? Pas banget dong aku live hari ini berarti. Karena biasanya kalau misalnya nggak Delin atau siapa gitu yang muncul. Ada Freya juga. Yang Vioni aja, Kak. Iya, aku baru tahu ada aku. Seru, ada aku di IDM. Iya, ada aku lagi. Itu fotonya pas kapan sih? Aku pernah pose kayak gitu ya, guys. Gimana caranya sih? Ada Olin juga. Emang kapan aku fotonya ya? Iya, ada Fritzy juga. Ini udah all member. Jangan-jangan AI. Enggak, bukan AI. Itu kayaknya, itu rambut aku masih panjang, guys. Bahkan itu kayaknya udah lama deh. Itu rambut aku masih panjang tau, kalau kalian lihat. Ini kan udah potong kemarin yang aku sangat suka. Kayaknya masih panjang deh rambut aku. Tapi menurut kalian rambut aku cepet gak sih panjangnya? Kayaknya kemarin Sukinanda aku baru potong segini, inget gak? Tuh kan rambut aku masih panjang. Terima kasih ya, Kak, udah dikirimin. Aku senang sih sebenarnya punya rambut yang cepet panjang. Jadi kalau misalnya aku potong rambut kependekan, dia bisa cepet panjangnya gitu kan. Terima kasih untuk Vioninya. Guys, sekarang tuh udah nggak ada gift hantu ya. Bagus deh, kayak nggak usah lah. Mendingan kita gift member-member itu kan daripada hantu ya. Waktu itu kan pas awal-awal IDN ada gift hantu ya. Freya, terima kasih.
Saya nonton konser Twice gak? Emang Twice mau konser kesini kah? Oh ternyata masih ada guys, gift hantu. Ternyata masih ada. Terima kasih untuk giftnya. Gak usah yang hantu kak. Konser sebenarnya tuh aku jarang konseran tau anaknya. Salam dari Cigire katanya. Oh iya, salam Cici, hormat kepada kapten. Semangatin Cigire ya guys, Cigire lagi sangat sibuk. Telepon Cigire Boni nggak? Jangan dong, kan dia lagi live. Nanti live-nya mati loh. Kamu show apa minggu ini? Show Aku minggu ini keluar kota guys. Minggu depan tuh kegiatan aku full banget, bener-bener gak ada libur. Tapi nggak apa-apa, ini namanya adalah produktif. Makanya aku tuh sebenarnya berpikiran live hari ini karena aku pikir kayaknya 2 minggu ke depan seperti aku nggak bisa live, atau mungkin bisa, cuma di waktu yang sangat random, misalnya kayak siang atau apa. Tapi aku juga nggak tahu sih, soalnya kayak 2 minggu ke depan tuh sangat sibuk guys. Jadi aku sempetin selagi masih ada waktu. Kemana? Nggak kemana-mana ya. Cuma kegiatan aja, latihan, terus perform keluar kota juga kan. Karena kita udah mau tour. Tour tuh 1 bulan lagi kan, maksudnya kayak 30 hari. Sekarang tanggal berapa sih? Beneran sebulan lagi kan, kurang lebih. Jadi kita harus banyak persiapan untuk tour ya. Nggak sabar deh guys, kita ketemu kan guys. Semoga lancar kegiatan turnya, amin. Kayaknya banyak yang ini ya guys, yang pertama kali ikut tour ya nggak sih, anak Gen 11 ya. Ini tuh tour pertama mereka ya berarti. Adalah menyenangkan. Tour pertama itu kan selalu menjadi kenangan yang tidak terlupakan sih. Jadi aku senang, aku excited untuk mereka yang pertama kali tour. Sonichi itu shot sama Cepio. Yeay. Sampai bertemu nanti. Jangan lupa yang tuh shot sama aku, siapkan pose kalian. Ibu guru kasih PR ya buat yang two shot sama Ibu Fioni, harus siapin pose ya. Nanti kalau misalnya sampai di tempat two shot terus bilangnya aku ngikut Cepio aja, nanti aku bakal kayak kok kamu nggak dengerin PR dari ibu gitu. Banyak tahu kalau kalian buka di internet ide two shot.
minimal spill warna. Nggak mau, ini biar surprise. Pelit memang. Ya udah sih guys, ini konsepnya surprise aja, jadi kayak main blind box. Kan pada suka main blind box, suka surprise kan kalian? Mas kan suka minum jus gak sih? Ini agak random, tapi ini enak banget sumpah. Kemarin aku kegiatan terus aku beli guava ini juga. Aku udah 2 hari minum jus guava. Minum jus sangat menyenangkan. Manis nggak manis? Ada yang ingat sama ini? Ini aku beli tahun lalu pas lagi teater sementara juga, dan sekarang udah mau tour lagi. Oh my god, udah berasa ya waktu. Iya pas sama Ola, iya sumpah seru sekali. Betul, aku senang deh sekarang aku udah bisa dengerin lagu Taylor Swift semuanya yang lama-lama. BTW aku bulan ini masih ada video call guys, dan jangan lupa bertemu sama aku ya. Siapa yang bertemu online? VC. Bulan ini kita ada 6 sesi. Semoga kita bisa bertemu di salah satu sesinya ya. Kapan main ke podcastnya Ola? Jujur mau banget. Guys, mohon dukungannya juga ya untuk podcastnya Kak Ola. Aku seneng banget tahu. Dia tuh kan udah cerita dari lama ya, kayak aku pengen banget deh mengasah skill MC aku lagi gitu kan. Aku seneng banget karena Kak Ola tuh selalu pengen belajar gitu. Itu aku tuh pengen bikin podcast chat, konsepnya tuh gini gitu. Rencananya sih pengen sama membernya yang aku deket dulu gini gitu kan. Terus dia bilang ntar aku bakal edit sendiri gini segala macam. Terus aku bilang kayak nggak apa-apa, itu kan berarti konten yang bagus kan, kita bisa mengeksplor diri kita lebih lagi gitu kan. Apalagi kan Kaola di TikTok kan juga lumayan aktif dan followersnya juga banyak gitu, jadi tuh bisa menarik perhatian banyak orang gitu kan untuk Kaolanya juga. Jadi kayak aku seneng banget teman-temanku explore kemampuannya, yang kemampuan dan potensinya gitu loh. Selalu dukung sahabat kita ya Kak Ola. Aku kayak ngebayangin dia ngeditnya pasti susah banget gak sih guys, apalagi videonya durasinya lumayan lama kan. Dia pasti ngasih teks terus kayak editan-editannya tuh kayak sangat sulit. Udah ada roommate belum? Sebenarnya belum ditentukan dan belum ketuk palu. Cuma kemarin aku udah ngobrol sama Kampen. Aku kan masuk kamar sama Kampen. Gak tau kalau tiba-tiba Kampen berubah pikiran. Kok nggak sama Freya? Gak apa-apa dong, kan nggak selalu harus sama Freya.
Tapi entah kenapa aku kalau sama Kampen bangunnya cepet tau guys. Coba aja kalian tanya Kampen, Kampen kalau misalnya Cepio tidur sama Kampen bangunnya cepet ya gitu, pasti dia bilang iya. Bukan takut sih, cuma lebih ke kalau misalnya dibangunin kakak Sam tuh langsung kayak siap kak, aku akan bangun gitu. Masih banyak nasinya, lumayan sih, tapi nggak terlalu banyak banget. Jadi banyak atau nggak menurut kalian? Ya setengah, nggak nyampe setengahnya juga sih, sedikit lagi kok. Tau gak sih kalau misalnya kita makannya lama tuh makin cepet kenyang gak sih? Jujur. Cuma sebenarnya tadi sebelum makan ini aku habis makan martabak 2. dua potong, bukan 2 box. Hari ini aku makan apa aja ya? Coba kita hitung ya. Hari ini tadi pagi aku makan nasi pakai katsu. Habis itu minum kopi. Habis minum kopi aku makan mie. Habis makan mie aku makan martabak 2. Habis itu aku minum jus guava. Habis itu aku makan nasi ini, sama aku masih punya mantau goreng. Banyak atau enggak? Normal nggak sih? Kan seharian dari pagi. Paginya tuh dari jam, oh enggak, yang tadi pagi aku juga makan bubur sarapan. Aku sarapan bubur sama roti tawar sama kayak sosis dan omelet gitu. Kok banyak sih ternyata? Kayak aku harus stop deh makannya. Kayaknya mantau gorengnya buat besok deh. Aku tuh kalau kegiatan sama menjaga dari pagi ya, aku makan sehari 3 kali, aku berasa kayak sehat banget sumpah. Karena kalau enggak tuh aku kadang-kadang kalau misalnya aku lagi libur ya, aku tuh seringnya makan sehari sekali. Kalau misalnya lagi kesibuk JKT yang kegiatan dari pagi tuh aku baru makan sehari 3 kali. Aku tuh kalau libur makannya setahun sekali sehari sekali, karena aku bangunnya sore, jadi sekalian bangun bersih-bersih, nonton TikTok, makannya sekalian makan malam gitu. Kopinya tadi aku nggak habis sih guys, aku bahkan nggak nyampe setengahnya aku minum, cuma kayak buat sedikit aja biar nggak ngantuk. Tapi kopinya nggak aku boplong. Kopi aren latte. Aku suka banget kopi aren. Kenapa ya, enak. Suka nggak kopi aren? Terlalu manis kok. Kopi terenak. Aku tuh sebenarnya paling sering beli aren latte sih, jujur. Dimanapun kalau misalnya menunya ada aren latte, pasti aku belinya aren latte. Tapi kalau saya di menunya yang gak ada aren latte, biasanya caramel latte. Kalau nggak ada, baru opsi ketiganya hazelnut latte. Kalau nggak ada, aku belinya ice chocolate. Aku sebenarnya ada satu jenis kopi yang orang-orang suka, yaitu kopi yang ada sea saltnya, dan aku nggak suka. Menurut aku kayak kopi sea salt tuh aneh gitu, tidak cocok di lidah saya. Kayak kenapa asin?
Kenapa asin? Rasanya tuh kayak lagi minum kopi kecampur air laut gitu loh guys. Aku nggak suka. Kalau manis, kalau asin. Itu rasanya tuh kayak kamu lagi tenggelam di laut tapi kamu sambil minum kopi gitu. Tapi member JKT banyak yang suka sea salt. Jadi kalau saya dibilang mau pesan kopi apa, banyak yang pesan sea salt. Lo nggak pernah suka. Sambil menyelam minum kopi. Ada yang bilang sambil menyelam minum kopi. Aku tuh gak suka minuman yang aneh-aneh guys. Gak suka yang kayak, tau gak sih, misalnya ada rasa orange-nya atau enggak sea salt yang kayak gitu, atau kayak pokoknya ada campuran-campuran aneh. Itu aku gak bisa minum seperti itu. Tidak cocok di lidah saya. Bahkan tau gak sih, kan tau gak ada makanan nasi jeruk. Jujur aku gak suka. Nasi jeruk tuh aneh sumpah rasanya. Karena kayak nasi cuma kok baunya kayak bau jeruk. Aneh. JKT kan sering ya pesan nasi jeruk buat makanan. Jadi kalau saya JKT pesan nasi jeruk, aku nggak makan. Aku beli makan di luar. Nggak suka nasi jeruk. Aku nggak suka makanya ada bau aneh. Makanya nggak suka wortel. Karena wortel baunya aneh. Suka nasi uduk, suka dong nasi uduk mah. Emang wortel ada baunya? Ada tahu. Coba deh kalau kalian makan wortel terus kalau kalian kunyah tuh kayak ada baunya gitu. Bau wortel, aku nggak suka bau wortel. Apalagi kalau misalnya dia masaknya tuh nggak gitu matang ya, yang masih agak keras tuh bau wortel banget sumpah. Kayaknya terlalu tumbuhan gitu loh. Guys, BTW aku mau minta saran. Gimana sih caranya mengatur mimpi kita dalam tidur? Aku udah 3 hari berturut-turut mimpi latihan JKT terus guys. Tapi latihannya tuh yang kayak akunya mimpinya buruk gitu loh, bukan latihan yang menyenangkan. Jadi kan aku jadi capek ya bangunnya. Bayangin misalnya selesai latihan jam 2 pagi, tidur jam 3. Tapi jam 3 sampai jam 7 pagi mimpinya mimpi latihan juga, sama aja bohong dong aku tidur. Aku udah kebingungan sumpah. Aku tiap bangun kayak aduh mimpi JKT lagi. Terus ada kegiatan dan tidur, bangun-bangun aduh mimpi JKT lagi. Tuhan, boleh nggak aku mimpinya custom? Aku pengen mimpi jalan-jalan atau mimpi apa ya? Mimpi belanja deh juga boleh, atau mimpi apa aja deh, tapi jangan kayak mimpi dimarahin latihan atau mimpi pindah blocking tiba-tiba hari H gitu guys. Aku sering banget sumpah. Kan ada ingat gak mimpi kalian yang paling kalian ingat sepanjang masa? Kok banyak komenan yang sama kayak di live aku kemarin sih? Ini tuh sebenarnya ini nyata atau jangan aku lagi mimpi juga nih? Sumpah banyak banget
komen yang sama kayak komenan yang kemarin di live aku yang kemarin, guys. Ini aku beneran nyata atau enggak sih? Enggak sakit lagi. Guys, jangan ini mimpi ya. Kok enggak sakit ya? Kayak deja vu, sumpah. Aneh banget sumpah. Mimpi, aku sering banget tau mimpi teater kan, jadi kayak kadang-kadang tuh ada beberapa dari kalian yang masuk di mimpi aku. Siapakah dia? Siapa yang mau bertemu di mimpi? Saya suka mie ayam. Apakah itu harus ditanyakan kepada diriku yang adalah pecinta mie ayam nomor 1 di dunia ini? Musik mempengaruhi mimpi. Cuma aku tuh kalau tidur nggak dengerin musik. Emang kan ada yang tidur yang dengerin? Emang kan ada yang tidur dengerin musik? Kalau aku tidur dengerinnya ASMR. Aku nggak bisa tidur kalau dengerin musik kayaknya. Ya kan, tidur dengan ASMR itu terbaik sumpah. Kan yang belum pernah nyoba, please coba. Kalian akan tidur dengan lebih baik dan lebih cepat. Guys, ada yang pernah masak cimol gak? Yang dimasaknya meledak itu cimol atau cilok? Cimol. Jadi kemarin aku tuh dikasih cimol kan sama Chelsea. Cuma sampai sekarang aku belum masak karena aku takutnya meletus, guys. Gimana sih tutornya? Sebenarnya kan ada tutorialnya ya di belakang kemasannya gitu, tapi aku masih ragu gitu loh. Jadi minyaknya tuh harus nenggelamin cimolnya atau kayak setengah aja nggak apa-apa? Tenggelam, apinya harus panas. Oh berarti minyaknya banyak, terus apinya digedein dulu awalnya supaya minyaknya panas, terus setelah sebelum dimasukin cimolnya api dikecilin, terus baru masukin cimol gitu. Ini ada yang bilang yes betul, tapi ada yang bilang salah. Ini yang benar yang mana nih? Cuma takut dia meletus, guys. Aku tuh paling takut masak tuh kalau dia meletus. Terus nggak boleh lama-lama kan digorengnya, nanti dia alot ya kalau kelamaan. Kira-kira berapa? 2 menit? 2 menit cukup gak? Atau 5 menit? Tapi kalau nggak matang gimana, guys? Kalau misalnya cuma 2 menit, 5 menit kelamaan. Oh 5 menit kelamaan. Mungkin 2-3 menit kali ya. Kayak satu lagu lah, kayak satu lagu Taylor Swift ini, ya kan? Jadi kayak lagu Everything Has Changed ini diputar, kan udah selesai lagunya baru dimatiin kompornya gitu.
lagu All Too Well, jangan dong, apalagi All Too Well yang 10 menit itu kayaknya Cimola udah menghilang deh guys dari wajan. Kayaknya kalau misalnya sambil dengerin All Too Well 10 menit, Cimola udah kayak, woi udahan. Betul ngomong-ngomong gosong ya guys, tadi aku kan mau manggang roti ya pagi-pagi, terus gosong guys, gara-gara kan tau gak sih panggangan roti kan ada yang kayak modelnya roti tawar dimasukin terus dicetekin, sama ada yang tipe kita masukin ke dalam mesin terus dia ntar jalan kayak gini terus ntar dia jatuh gitu kan. Aku tuh tadi pagi tuh pakai mesin yang dia tuh jalan kayak gini, panas gitu. Terus kan yang pertama tuh udah jatuh tuh, terus aku lihat oh sisi sini tuh udah mulai kepanggang, cuma sisi sini tuh masih lembek, jadi aku pikir sisi sini aku masukin lagi deh gitu kan. Terus kayak ini jalan, terus tiba-tiba pas Kak Kristi datang pas banget roti jatuh dan kebalik hitam semua gitu guys. So kayak terus Kak Kristi langsung kayak ketawain aku gitu, Cep kok bikinnya kayak gini sih gitu. Tapi karena aku buru-buru jadi mau nggak mau aku tetap makan, dia agak kayak karena aku tetap tambahin selai coklat kan, jadi kayak manis kepahitan gitu. Tapi ya gimana ya, aku tetap pengen makan roti, cuma aku buru-buru, aku nggak punya waktu buat manggang lagi gitu. Jadi ya udahlah, aku pakai coklat yang banyak biar manis, tapi ternyata masih tidak bisa menutupi kepahitan gosong itu ya. Padahal kan udah bikinnya pakai ini tahu, udah bikinnya pakai mesin, masa masih bisa gosong sih? Harusnya kan berarti mesinnya yang salah, dia harusnya di settingnya nggak sepanas itu, yang ada nyeting bukan aku guys, aku cuma make doang. Benar salah mesin itu ya kan, salah aku. Makasih saya makan, tinggal dikit lagi kok, ini beneran tinggal dikit lagi. Kalau sambil live tuh kalau sambil ngobrol sama kalian jadi lama sumpah makannya. Padahal cepet-cepet. Kayaknya aku gak bisa makan ini hari ini deh, aku gak kekenyangan gitu jujur, si mantau goreng ini. Mungkin aku akan taruh kulkas dan besok di air fryer ya gak? Cek gimana caranya makan malam tapi nggak bikin berat badan naik? Caranya adalah, jujur nggak tahu sih. Sejujurnya aku juga kalau bisa makan aja. Tapi mungkin kan aku berkegiatan ya, aku sering menari, aku sering perform dan berkeringat, jadi mungkin itu salah satu kayak olahraga juga. Aku nggak tahu juga sih. Karena aku tuh bukan orang yang nge-gym, aku paling nggak bisa nge-gym di dunia ini. Aku benar-benar respect sama orang-orang yang suka pergi nge-gym, karena menurut aku nge-gym itu butuh konsisten ya, harus konsisten, dan juga melawan rasa malasnya itu kan susah ya buat pergi ke gym. Jadi aku benar-benar respect banget sama orang-orang yang pergi gym dan benar-benar teratur gitu, kayak seminggu berapa kali gitu. Hebat kalian, aku nggak akan bisa seperti itu. Olahragaku di teater, joget-joget. Kemarin tuh pas di Jepang kan aku 2 minggu ya, terus aku kan gak perform sama sekali kan 2 minggu. Terus aku makannya banyak banget tuh di Jepang, dan aku naik 2 kilo kan. Terus aku udah kayak, aduh aku masih pengen makan ini lagi di Jepang, cuma aku udah naik 2 kilo. Nanti pulang-pulang kostum masih muat gak ya? Aku tuh cuma mikir kostum muat atau enggak, sumpah. Abis itu setelah aku pikir-pikir, gak apa-apa deh aku makan banyak, kan nanti pulang-pulang TWT 3 kali juga palingan udah turun lagi berat badannya. Mungkin kalian bisa coba kardio lagu TWT dari M1 sampai M16 guys.
Ampuh sumpah, tapi kan gerakinnya tuh harus berpower, harus kayak member JKT yang semangat. Jadi nggak perlu pergi ke gym, dimanapun bisa, tinggal setel lagunya. Gak ada rencana live bareng Fritz. Mungkin maksudnya bareng Fritzy kali ya. Kalau bareng Fritzy ketinggalan Z-nya Fritzy gitu. Bareng Fritzy belum tahu ya. Kita kapan ya kegiatan bareng lagi? Kangen banget ngobrol sama kamu. Kita bisa bertemu di video call bulan ini, ada 6 sesi. Fritzy nakal, macam Fritzy sekarang udah nakal. Dia sekarang udah sering reply tweet aku aneh-aneh. Aku udah kayak, belajar dari mana kamu adek? Pasti diajarin sama si Forever itu. Fritzy kalau di Twitter bandel sumpah. Fritzy kamu jangan bandel dong. Bilangin Fritzy Nation. Siapa fanbase-nya dia? Fritzylicious. Fritzylicious bilangin ya sama Fritzy, kamu jangan bandel kalau di Twitter gitu. Oh, Fritzy Force. Fritzylicious. Dia bandel sumpah, aku udah kayak nggak tahu dia belajar dari mana asli. Dia udah menjadi akun jahat sekarang guys. Fritzy, kamu jangan jadi akun jahat Fritzy. Jangan. Tetaplah menjadi makhluk yang baik di tengah dunia yang jahat ini Fritzy. Udah habis nasinya BTW. Minum dulu ya guys, biar nggak seret. Kalau makan nasi goreng tuh seret asli, ya gak sih? Guys, aku mau kasih tahu kalian sesuatu mana ya? Kemarin kan tadi kan aku diceritain tentang kayak kenapa adik cowok tuh nggak pernah tertarik sama kita. Ini adalah, aku mau kasih kalian buktinya guys. Kemarin aku tuh baru ngajak, aku kan suka banget ya bikin foto kayak gini. Terus aku tuh kemarin ngajakin si Owen, aku lagi pergi kan sama Owen. Wan, ada tempat foto tuh, kita foto ya seperti yang kalian tahu. Kalau misalnya adik-adik cowok, ataupun kakak cowok, ataupun siapa, papa kalian, atau siapa, mereka kan gak suka di foto ya. Aku gak tahu kenapa kayak cowok-cowok gak demen foto. Bahkan kalau foto tuh membuat kenangan gitu. Terus akhirnya aku ajakin dia, Wan foto yuk, Cicipnya suka ngumpulin foto soalnya. Kita gak ada foto bareng, aku bilang. Akhirnya kita foto lah. Tapi agak kocak karena dia tuh kan masih pendek ya, dia lebih pendek daripada aku. Jadi kayak kepalanya tuh agak mau kepotong dari frame gitu karena dia masih belum nyampe tingginya buat ke lensa kamera kan. Terus aku gak tau kenapa dia tuh kayak gak pernah mau senyum kalau foto. Kan buat gak hasil foto kayak gimana. Lihat, demi apapun aku kayak asik sendiri kalau kalian lihat hasil fotonya. Lihat betapa tersenyum dan berposenya aku, tapi lihat ekspresinya dia. Aku jadi kayak kesannya, ih asik sendiri ya. Ini kesannya tau gak kayak apa? Ini kalau video ditemukan, ini kalau misalnya foto yang ditemukan di jalan, aku kayak habis melakukan penculikan kepada anak yang
nggak tahu gitu, kayak dia nggak tertarik sama aku gitu loh, soalnya kelihatan ekspresinya. Sedangkan aku yang kayak ayo kita main gitu. Kenapa sih kayak begitu? Aku bingung deh. Tertekan banget gitu loh. Padahal kan aku kan nggak marah-marah ke dia ya. Maksudnya kayak nggak, ayo one foto, kalau nggak cuci piring gitu kan enggak. Tapi kenapa dia kayak terpaksa banget? Aku nggak ngerti kenapa. Tapi nggak apa, aku simpen. Ntar kalau dia udah gede, aku ajak dia foto lagi. Semoga dia udah lebih bisa berekspresi ya. At least dia bisa ya mengimprove lah ekspresi itu supaya lebih terlihat tertarik kepada diriku ini. Kocak ya. Minimal jempol lah. Dia sebenarnya udah pose kayak gini, cuma karena dia kurang tinggi, jadi dia posenya itu di sini, jadi kepotong juga sama ya. Kesan jadi muka doang kayak gini. Yang tidak excited sama sekali. Terus juga kalau misalnya lagi foto keluarga ya, misalnya kayak kemarin papaku ulang tahun terus mau foto. Kok aku tuh susah banget disuruh foto, sumpah. Yang kayak aku nggak mau ikut foto. Kenapa nggak mau ikut foto? Kita kan foto keluarga. Kenapa nggak mau ikut foto? Aku nggak tahu. Terus kata mami, foto aja foto, mami nggak upload gitu katanya. Terus dia baru mau. Emang kok cowok tuh pengennya kayak misterius gitu kan, yang nggak mau foto. Kenapa sih? Padahal seru tahu foto-foto. Ini aku tuh punya album foto tahu guys. Nih aku pengen kasih kalian. Aku tuh orang paling ngumpulin foto, sumpah. Aku tuh mau mengumpulkan kenangan loh deh. Aku suka banget mengumpulkan foto-foto. Kemarin aja aku kan lagi pergi sama Meng ya, berdua. Enggak kemarin banget sih, kayak udah beberapa minggu yang lalu. Terus aku bilang, Meng kita mau ngapain ya, bingung nih, cari foto booth yuk. Aku bilang, kan aku suka banget ngumpulin foto sama temen-temen nih. Aku tuh punya album setebal ini, isinya tuh foto-foto semua, kenangan-kenangan. Seru gak sih? Nih aku ada foto sama Viana tuh di Jepang. Terus aku punya foto ini sama kamu teh PTS. Yang sama Viana ada 2 tuh. Pura-pura lucu kan punya kayak gini. Kenapa sih pada nggak mau foto? Aku bingung. Ini sama jaket 2 shot guys. Ini sama jaket 2 shot. Nih terus aku punya ini. Nih kalian punya nggak? Tuh. Magic Hour. Sini lebih ke agak narsis gitu. Ini kayak agak beda tipis ya. Ini narsis atau apa ya sebenarnya? Nih. Aku bahkan punya ini aku sendiri guys. Tuh yang kemarin aku sangat suka. Kalian punya nggak? Ini aku tulis tangan loh guys. Tuh lihat deh tulisan aku. Ada muka aku juga. Nih terus aku punya flying high. Nih tuh. Lucu kan? Iya deh kayaknya ini kayaknya lebih ke narsis daripada mengumpulkan memori. Iya nggak sih, masa aku punya foto kartu aku sendiri. Tapi ya udahlah ya guys, kalian kalau misalnya jadi idol kan juga mau kan foto kalian sendiri, ya gak? Enggak, masa sih enggak mungkin guys. Coba kalian ikut audisi terus kan jadi idol, pasti kan kayak ih kak aku pengen dong foto kartu aku gitu kan, kenang-kenangan. Iya enggak? Tuh. Ini aku kayak jualan ya kalau kayak jangan keselit yang JKT deh, kesana aku kayak jualan foto pack deh kalau kayak gini. Atau yang ini yang AKB. Aku punya banyak foto pack guys. Kalau foto pack yang JKT kebanyakan aku dapetnya dari JKT pastinya, tapi kalau yang AKB aku dapet dari kalian. Terima kasih ya, ada Oshi aku. Lihat deh. 2 Oshi aku. Karena kalau misalnya bisa 2 kenapa harus 1 ya gak? Karena Kayuiri udah mau grad, jadi ntar Oshi aku jadi Ai-chan. Kita simpan ya. Aku pernah di gift ini guys, sumpah aku seneng banget. Lihat. Nih foto pack, ini foto pack Ai-chan guys. Aku udah pernah kasih lihat ke kalian sih. Ini juga foto pack Ai-chan. Ini juga foto pack Ai-chan nih guys. Aku bahkan punya foto STS-nya Ai-chan loh.
Ini stage-nya kan depannya. Tuh, emangnya kalian doang yang punya foto stage? Aku juga punya. Nih, lihat kecikan nih. Tuh. Ih, hairstyle-nya lagi sama kayak aku hari ini, guys. Aicam. Lihat, hairstyle-nya sama. Kawaii. Dulu dia pas zaman masih akademi nggak tuh, masih training tuh dia suka rambutnya kayak gini. Pas debut juga rambutnya kayak gini, coba ya. Ada foto Freya? Nggak ada lah. Ini juga foto Aichan lagi. Banyak kan? Ini juga foto Aichan lagi tuh. Oh, ini foto Gen 8. Oke, kita pergi sama Gen 8. Oh, ada yang sama Freyana. Ini pas di London. Ini adalah foto strip paling mahal, karena kalau nggak salah satunya tuh harganya Rp50.000 atau 100.000 gitu, aku lupa. Dan ini foto di London, jadi ini super jauh dan lagi winter, di Winter Wonderland bareng sama Freya. Ini adalah foto strip mahal, guys. Aku nggak ngerti kenapa bisa mahal banget dan bayar, padahal kayak backgroundnya kayak gini doang, guys. Aku pernah kasih lihat kalian gak sih ini? Ini di Winter Wonderland. Gara-gara aku sama Freya tuh waktu itu nggak berani naik wahana, guys. Cigre gitu-gitu tuh pada naik wahana yang, tau gak sih, naik ke atas terus kayak pakai gelantungan ayunan itu terus diputer gitu kan, aku takut ya. Terus kedinginan. Terus aku lagi pakai poni. Aku mau foto-foto. Ntar kalau poni aku rusak gimana gitu kan. Jadi aku sama Freya, kita naik ini aja yuk. Apa sih, guys? Yang kuda-kudaan muter itu namanya apa sih? Aku lupa. Apa, guys, yang kuda-kudaan muter? Komedi putar. Iya, yang kayak komedi putar itu. Aku naik itu. Karusel, ya betul. Aku naik karusel, terus ini kita lihat ada foto booth. Foto yuk, kenang-kenangan gitu. Kuda lumping, ada yang bilang kuda. Pokoknya aku ini foto sama Freya. Terus ada yang juga foto sama Jessie. Ada juga yang ini Project Symphony. Ini yang sama Jessie. Ini favorit aku banget sih karena warna pink. Terus kita kayak kawaii banget, My Melody sama Kuromi gitu konsepnya. Ini edisi Taylor Swift waktu itu. Sumpah aku suka banget, guys, ngumpulin foto. Ini edisi frame Taylor Swift waktu itu. Guys, namanya sebagai seorang fangirl juga, aku kayak belum pernah kasih lihat kalian deh ini. Maaf ya, tapi kalau sehalu ini kalian jangan ilfeel ya, tapi aku agak malu dikit mau kasih lihatnya, cuma nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa lah ya, kan aku masih ngerti juga perasaan aku sebagai yang punya idola juga, tapi kan jangan ilfeel ya. Ini pertama kalinya aku foto kayak gini, diajakin sama Viana. Aku suka banget sama TXT, tapi aku jarang ngomong aja aku suka TXT. So kita aku pernah foto sama Yeonjun. Malu dikit, ini kayak halu banget gak sih? Cuma ya udahlah ya. Yang penting kita malu, tapi gak apa-apa nih, guys, kan banget gak tuh. Ini foto strip aku yang paling unik karena kayak ini kayak kenal tuh sama malu dikit, cuma nggak apa-apa lah ya, kan ini kayak iseng-iseng aja gitu. Nih Tomorrow by Together tuh, lucu kan? Ini ide foto two shot, guys, kalau sekarang ada yang mau lihat. Terhalu sumpah, maaf. Terus belakangnya ada Yeonjunnya tuh, lucu kan? Terus aku kayak waktu itu kan aku lagi suka sama Yeonjun, makanya aku foto sama Yeonjun kan. Tapi sekarang tuh akhir-akhir aku suka kayak oleng ke Subin gitu. Jadi aku mikir kayak, ntar kalau misalnya ke Jepang lagi pengen foto sama Subin gitu. Tapi nggak apa-apa. Ih, halu banget ya, aku dilihat-lihat aku agak merinding dikit, cuma nggak apa-apa. Tapi kalau JKT ada bikin kayak gini seru gak sih, guys?
nih misalnya kayak ada Oshikalia terus kan bisa foto, terus foto boothnya ada di depan teater. Cuma kalau misalnya kayak gitu kan, tapi kan kita punya two shot roulette ya, atau enggak di event apa kayak gitu ya, kan seru nggak sih guys? Pasti kalian mau kan foto-foto kayak gini, karena ini seru sebagai yang suka koleksi foto. Jadi kayak seru aja gitu, karena kan kalau katanya tiket two shot kan susah dapetnya ya, terus tiket roulette juga kan hoki-hokian gitu. Kalau misalnya ada yang virtual kan lucu ya, karena walaupun aku udah foto virtual aku tetap mau ketemu dan mau foto sama Yeonjun kalau misalnya bisa ketemu aslinya. Jadi kayak kita GR dan gladi resik foto dulu ya gitu. Two-shot jadi nggak eksklusif dong CK gitu. Tetap eksklusif dong, karena kan kalau misalnya foto ini kalian fotonya sendiri. Kalian bayangin guys, aku di dalam foto box, aku kayak gini. Tapi sebelah aku gak ada orang, kayak kocak kayak. Itu kan kalau ada CCTV-nya aku kayak kelihatan kayak orang aneh gitu deh. Tapi nggak apa-apa, hasilnya lucu. Lanjut, ini kayaknya aku pernah foto. Oh ini aku pernah foto sama Ci Jesslyn sama Ci Jessie nih, Tanggeng. Tapi ini udah lama banget guys. Ini rambut aku masih pendek 2 kali sebelum dipotong yang ini. Kita kayak cici-cici Korea gitu nggak sih? Karena kita pakai seragam Korea di sini. Terus kita kayak sewa gitu buat foto. Lucu kan? Ih kangen ya sama Ci Jesslyn. Ini geng nebeng Vioni ini sebelum Jessie bisa nyetir. Guys, kehidupan tuh sudah berjalan dengan sangat cepat. Sekarang Jessie udah bisa nyetir, dia udah nggak Tanggeng lagi. Sedih nggak sih guys? Aku melihat anak-anak JKT sekarang udah bisa pada nyetir tuh aku terharu. Kayak dulu tuh mereka nggak bisa nyetir, mereka semua kayak Cep, nebengnya Cep gitu. Sekarang mereka udah bisa sendiri-sendiri. Aku jadi jarang pulang sama Jessie sekarang. Sedih. Aku udah jarang, aku nggak inget bahkan lahir pulang sama Jessie kapan ya. Tanggengku. Waktu itu aku juga pernah foto sama Kak Eli guys, kita main ke Blok M. Random banget gak sih aku sama Kak Eli main ke Blok M, terus kita tuh kayak foto gitu. Terus kita jajan-jajan gitu di Blok M. Nih, kita pernah foto bareng tahu. Lucu banget kan. Tanggeng apaan? Oh Tanggeng tuh Tangerang geng. Karena kita orang Tangerang dan pulangnya selalu bareng sama aku. Cuma karena Jessie udah bisa nyetir jadi gak pulang bareng. Mana lagi ya? Aku pernah ini guys main gacha di Jepang, dapat ini Spy Family. Lucu ya? Dia tuh kayak bersinar gitu kartunya. Main gacha. Aku taruh di sini juga. Udah lama sih aku nggak nonton Spy Family. Sumpah kualitas kartu Jepang tuh bagus banget asli, lihat deh guys. Aku tuh sekarang semenjak masuk di kafe ya, kalau ngeliat kertas tuh kayak ih bagus ya gitu. Aku jadi lebih mengapresiasi kertas gitu loh semenjak masuk di kafe. Selain Yeonjun, aku juga punya Taehyung. Karena aku pernah beli albumnya waktu itu, lucu albumnya. Selain Taehyung, aku juga punya diri aku sendiri. Sorry kalau narsis itu nih guys, berarti aku punya. Aku taruh semua di ini aku guys, tuh lucu kan tuh. Tuh ini ada lagi ini. Emang boleh ya senarsis ini? Aku juga punya Once. Kolektor PC ya kak. Ini foto sama sahabat-sahabatku. Pernah aku upload di story juga. Ini juga kertasnya bagus tuh guys, sumpah lihat deh kayak ya kan. Kelihatan enggak? So, aku pernah foto sama Viana nih guys. Ini lucu banget. Kita lagi jalan-jalan di Shibuya. Terus tiba-tiba ketemu foto booth random di pinggir jalan gitu. Ternyata hasil fotonya bagus. Lihat deh. Lucu kan? Lucu banget. Malam-malam gitu kita ketemu foto booth random. Terus apa lagi ya yang ada di sini?
Aku paling banyak foto sama Viana sih. Ada satu foto yang favorit aku, ini adalah foto favorit aku. Waktu itu aku ngapain di Jepang. Ini kayak foto keluarga lucu gitu ya, kayak di drama Korea gitu nggak sih? Ini aku sama kakek aku. Cuma pas di perjalanan pulang dia ketekuk di koper guys, aku sedih banget sumpah, lihat deh. Dia jadi kayak agak, ini lucu banget karena aku sama kakek aku. Sekarang kan kakek aku tuh udah kayak susah buat jalan keluar gitu kan, karena pinggangnya tuh sakit. Aku sebenarnya sedih sih, jadi dia tuh udah kayak nggak bisa pergi jauh-jauh gitu. Tapi waktu itu dia bilang pengen pergi ke taman ngeliat sakura bareng-bareng sama cucunya gitu. Jadi dia pakai tongkat, dia usahain buat jalan. Terus kita naik taksi juga sih, karena kan kalau kejauhan nggak bisa ya. Terus kita foto bareng di bawah pohon sakura. Ini minta tolong stranger fotoin kita berempat di bawah pohon sakura yang lagi mekar-mekarnya gitu. Ini aku sama nenek aku. Ini aku fotoin mereka berdua juga karena mereka tuh gengsian banget guys, nggak mau foto bareng, tapi karena cucunya yang minta mereka tuh mau gitu. Terus aku karena di Jepang bisa ngeprint foto ya, jadi aku collage gitu jadi satu kesatuan foto, terus aku simpen di album. Ini kayaknya aku bakal, kalau misalnya aku beli apa namanya bingkai foto, ini bakal aku pajang sumpah, ini lucu banget, ini terlucu sedunia. Kangen. Aku tuh sering banget tau kangen sama kakek nenek aku asli. Makanya aku kalau misalnya kangen bingung kenapa sih Cepio bolak-balik Jepang mulu, karena aku kangen mulu guys. Ngerti gak sih kalau misalnya sama kakek nenek tuh kayak hatinya jadi lembut dan lemah gitu. Aku merasa kayak aku nggak bisa tau aku ngeliat kakek-kakek sama nenek-nenek, aku bawaannya kayak sedih gitu. Padahal kakek nenek juga lagi cuma kayak, tau gak sih kalau ngeliat kakek-kakek nenek-nenek lagi kayak misalnya lagi pergi kemana gitu, terus ngeliat kakek nenek mereka lagi makan es krim atau gimana, tuh kayak hati aku sedih. Padahal kan pasti mereka cuma kayak, lah kenapa lu sedih, gue kan cuma lagi makan es krim gitu kali ya, mungkin dalam hati mereka. Cuma kayak, ngerti gak sih kalau ngeliat kakek-kakek tuh hati kita gak bisa kayak oh kamu harus dijaga gitu loh. Ada foto sama Viana juga guys. Lihat, lucu kan? Aku tuh seneng tau kalau foto sama Viana, karena dia tuh walaupun suka bingung mau gaya kayak gimana, cuma dia tuh selalu pengen diajak foto, dan dia suka foto, ngumpulin foto juga. Ini versi yang angle atas. Jujur di saat ini poni aku lagi kependekan. Ini kalau nggak salah pas lagi at jam deh, September tahun lalu. Poni aku dipotong agak kependekan, jadi aku ngeliatnya agak kayak kocak dikit gitu. Tapi kangen, pengen ke Jepang. Ada apa lagi ya? Ini ada juga pura-pura bareng member JKT guys. Ini siapa ya? Oh, kakak manajer, Kak Cika sama Kak Jinan sama aku. Lihat ya guys, udah lama sih. Ini kayak pas Flying High deh, soalnya ada Kak Jinan sama Kak Cika sama aku. Udah lama, tapi masih ku simpan dan masih bagus banget kertasnya. Seru tau guys ngumpulin foto asli deh. Ada apa lagi ya? Oh, ini yang sama Freya juga, yang sama Sarah-chan sama Viana di Jepang, yang sama member STU48. Ini yang sama Mana-chan, teman kampus aku. Waktu itu dia orang Jepang, terus kita pas banget aku lagi ada kegiatan di Jepang, terus dia lagi di Jepang juga, jadi kita ketemuan di mana ya ketemunya waktu itu? Di Harajuku apa di Shibuya, lupa. So kita pergi foto. Terus ini aku juga foto di toko gitu, gratis guys kalau ini. Jadi kayak ada tempat foto gratis gitu, aku foto sama Viana. Terus aku simpen. Yang Gen 8 mana? Ada yang Gen 8 tadi. Sama ada beberapa foto yang aku print juga, yang foto sama Aichan juga aku print, karena aku nggak bisa two-shot sama Aichan, jadi aku print fotonya dan aku taruh di belakang HP aku. Sekarang yang ada di belakang HP aku tuh foto aku sama Viana, foto aku sama teman-teman Viana. Jadi kemarin tuh Viana kan udah punya banyak temen ya di Jepang, terus kemarin tuh aku ketemuan sama teman-temannya dia, terus kayak banyak yang dari luar negeri juga kan, nggak cuma dari Jepang, jadi kayak kita main bareng dan kita pergi foto juga. Aku taruh di belakang HP aku, sama foto sama Aichan. Foto sama Aichan juga aku taruh di belakang HP untuk
menjadi sumber semangat. Kalau ini ada juga nih guys, nih waktu itu aku bikin kayak gini. Jadi aku datang ke tempat art DIY gitu di Jepang. Nggak di Jepang, nggak di mana-mana, perginya ke tempat seni lagi guys. Aku sama Viana emang sangat suka. Terus bisa bikin stiker. Ini sebenarnya stiker tahu, tuh bisa dibuka gitu loh guys tuh. Tapi aku belum pernah pakai. Di sini ada foto aku sama Viana. Terus ini ada foto makanan. Ih, ini ada cerita sebenarnya di balik tempat makan ini guys. Jadi aku kan pergi ke tempat makan ini gara-gara aku tuh lihat di TikTok kan, kayak katanya enak daging-daging gitu. Terus tahu nggak sih, ternyata pas kita lagi makan nih, lagi duduk kan, ternyata pas kita nengok ke samping itu ada tulisan Jungkook sama Jimin BTS tuh pernah makan di situ. Dan setelah aku sama Viana kan sama-sama ARMY ya, aku pernah kayak ini tuh restoran yang dulu di vlognya Jungkook sama Jimin bukan sih? Terus kita ngeliat di YouTube lah, iya ini tempatnya ini. Jadi kayak lumayan sangat berkesan ya. Jadi aku masukin juga di sini. Terus ini yang sama kakak staff, ini yang sama Viana. Lucu kan? Ini juga di bawah pohon sakura sebenarnya, tapi sakuranya ketutupan, ke crop. Terus apa lagi ya? Oh ini magic hour juga, postcard Sofia. Keren gak sih Sofia? Aichan siapa sih? Aichan tuh member AKB48. Ini aku foto sama Viana, cuma dia kayak agak transparan. Jadi sebenarnya aku sama Viana agak nyesel kenapa kita pilih yang transparan ya, karena kita jadi nggak bisa lihat gambarnya guys, harus diginiin. Jadi ini kayak ruangan kosong gitu, kotak, terus fotonya dari atas. Tapi ini di Indonesia kayaknya aku belum nemu deh yang kayak gini, makanya sebenarnya agak unik juga sih. Dia kayak ditempel di dinding gitu baru kelihatan. Transparan. Kayaknya itu doang deh foto-foto di sini, belum terlalu banyak sih. Gitu. Tunjukin yang sama Aichan. Yang sama Aichan tuh bentar. Aku udah simpan di sini nggak ya? Aku tuh ada potong jadi dua gitu. Yang satunya aku simpan di mana ya? Aku punyanya ini adanya fruit zipper. Nih, aku juga punya yang Jepangan. I love Yui. Di mana ya guys yang sama Aichan? Bentar. Kayaknya aku cuma taruh di HP, atau yang lagi taruh di mana ya? Lupa guys. Sekian pembukaan album aku. Kok copot sih? Sebenarnya aku punya ini juga guys. Nih, ini yang sama CJC aku taruh di Hello Kitty, lucu ya? Terus ukurannya pas gitu loh. So aku gantung tapi kalau ini. Oh yang sama Aichan di sini guys, ternyata aku taruh di, aku gantung di meja belajar juga. Bentar, aku ambil dikit. Cat tomatnya nih. Nah, ini yang sama Aichan. Ini ada di HP aku juga. Aku taruh ini di belakang HP aku karena dia kecil kan. Foto sama Oshi nih. Kamu pernah nggak foto sama Oshi? Taruh lagi deh. Ntar aja deh taruhnya. When yes katanya. Seneng banget deh, aku pengen lagi ketemu sama Aichan. Aichan, ntar kita bertemu lagi ya. Nanti kita pura-pura ya. Si akrab tuh. Lucu banget sih dia. Kayak lucu banget. Kalian tuh kalau misalnya nonton performance Oshi, kalian tuh kayak seneng gitu kan rasanya. Aku juga kalau misalnya nonton performance Aichan, aku seneng banget sumpah. Mungkin ini yang kalian rasakan ya kepada Oshi kalian. Kemarin kan aku nonton teater pas dia perform kan, terus kayak bener-bener aku nggak tahu sini terjadi juga pada kalian atau enggak. Kan kalau saya nonton JKT perform ada Oshi kalian, terusnya mata kalian tuh ngikutin Oshi kalian terus atau enggak sih? Atau kalian kayak ngeliat-liat ke member lain juga? Karena jujur aku pas kemarin nonton AKB, aku tuh selalu liat ke Aichan sumpah, kayak mataku tuh kayak dilem kayak gini. Dia pergi kemana pun aku selalu lihat dia asli. So aku yang kayak, ini aku kenapa ya? Aku bahkan pengen lihat yang member lain juga ya, cuma dia tuh kayak sangat bersinar di mataku. Jadi aku kayak,
misalnya kayak udah ngeliat yang lain terus kayak Aichan di mana ya gitu kan, terus lihat lagi, terus sekarang lagi ikutin dia lagi, terus ntar satu lagu aku ngatinnya dia terus lagu kedua yang ngat member lain tuh kayak Aichan pas Aichannya lagi lewat langsung kayak matanya langsung ngebawa ke Aichan lagi gitu loh. Itu kok bisa kayak gitu sih? Jujur karena kan aku orangnya walaupun suka idol cuma aku jarang konser ya, jadi aku tuh kayak nggak gitu ngerti gitu loh perasaannya. Kan kalian yang suka nonton perform JKT itu kayak gitu juga ya, nonton Oshik kalian atau gimana sih? Itu kayak pengalaman baru yang aku baru temukan gitu loh, yang kayak ternyata seseorang tuh bisa terlihat sebersinar itu di atas stage gitu. Dan itu juga pas aku nonton Kak Ciwiri pas aku nonton Yuiri Sang pertama kali di setlist pas di teater lama EKB juga sama guys, itu terjadi juga. Kayak aku lihat ya, kayak gimana ya kalau bisa diibaratkan diilustrasikan gitu ya, dia perform tapi kayak di samping-sampingnya tuh kayak ada cahaya gitu guys. Ini kayaknya mungkin terdengar lebay ya, tapi beneran sebersinar itu sumpah. Aduh sampai kepentok. Aku lihat banget ada momen dimana Yuiri Sang tuh lagi bawain Love Trip, karena di setlist itu ada Love Trip, dia kan center. Pas dia lagi di blocking depan itu tuh ada kayak lighting dari teaternya juga gitu kan, terus itu tuh kayak momen abis interlude gitu. Itu kayak keren banget, sampai detik ini aku masih inget jelas momennya kayak gimana, dan rasanya saking kerennya sampai momen itu tuh kayak terslow mo di otak aku, sumpahnya kayak aku udah gila deh. Tapi ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba dia tuh kayak sangat bercahaya, terus sebab aku kayak liat malaikat. Kayak aku udah gila deh. Terus semenjak itu aku udah kayak, wah gila, orang bisa terlihat sebersinar itu di atas stage ya. Kayak gimana ya cara perform kayak gitu, aku pikir gimana ya supaya bisa kayak gitu di atas stage. Aku jadi kayak sip, saya catat. Aku jadi kayak setiap aku nonton teater EKB itu pasti ada sebuah pembelajaran kayak, wow mereka keren banget, gila ya, kayak bukan manusia asli. Kayak mereka real gak sih? Kalau dipegang tuh mereka kayak manusia gitu atau enggak sih sebenarnya? Kayak kalau aku nonton teater EKB atau aku kan suka nontonin di YouTube juga ya, aku langsung kayak jadi lebih bersemangat dan jadi termotivasi. Gitu. Terus karena aku orang dalam, jadi kemarin tuh habis nonton teater EKB, karena aku ordal. Aku kan ketemu sama mereka kayak secara ketemu gitu, kayak mereka tuh udah selesai perform, terus udah ganti baju biasa, udah mau pulang, kan ketemu mereka kan, karena aku kayak di dalam teater gitu. Ternyata kayak mereka tuh manusia juga gitu loh, tapi kayak kok bisa kayak sekeren itu ya? Bisa sih. Kayak ternyata mereka juga bisa ganti baju latihan kayak member JKT, tapi kayak mereka pakai baju latihannya cantik banget. Jadi aku pas abis ngeliat mereka perform, terus ngeliat mereka lebih dekat dengan mereka pakai baju mau pulang gitu, aku merasa kayak mereka nyata ya. Mereka baik banget sumpah, mau nonton lagi. Semangat ya kalian yang belum mengikuti AKB48 juga, kalian coba deh sekali-sekali lihat mereka, karena mereka juga bagus banget asli. Aku benar-benar suka banget sama mereka. Nggak bisa bahasa Jepang, nggak apa-apa lah, nggak bisa bahasa Jepang juga bisa kok nonton AKB. Sama aja kayak kamu dengar lagu India, kan nggak ngerti bahasa India, cuma kan enak aja dengarnya. Kangen trio ubur-ubur atau filsuf nggak? Jujur kangen sih, tapi kayak mereka sekarang Kazi sama Kak Kristi sudah bertumbuh dewasa ya. Kenapa ya aku kayak rasanya aku menyaksikan semua pertumbuhan member JKT asli, yang kayak anak-anak yang lebih kecil daripada aku umur ya, walaupun mereka senior dari aku, tapi kayak mereka kan umurnya lebih kecil ya. Kayak sekarang kamu tuh udah bisa nyetir,
terus si Jessie udah bisa nyetir, kakak sih juga kayak udah lagi belajar nyetir atau gimana gitu kan. Terus kayak Kak Jessie sekarang sudah sangat sesukses itu gitu. Terus Freya juga sekarang udah kuliah. Kayak guys, kok aku merasa kayak udah nenek-nenek gitu ya. Kayak mereka udah mereka baru memulai kehidupan itu, tapi kayak aku merasa kayak tau gak sih kalau misalnya kayak di meme gitu yang kayak megang HP terus kayak ngerekam anaknya kayak you're doing good sweetie. Kayak aku ikut bangga sama mereka. Aku kayak Obasang, sumpah aku rasa kok Obasang asli. Mana si Obasang nih? Nih, aku rasa ini aku deh. Sekarang mereka udah gede guys, walaupun mereka senior aku, tapi kayak aku pernah melihat mereka sebocil itu juga kan. Jadi kayak kenapa aku malah meluk Obasang? Terus kayak aku ingin memegang hatiku malah jadi kesana kayak pelukan sama Obasang gini. Kangen kan sama Obasang ini? Seperti itulah. Tapi belum sempat ketemu Kaji lagi, udah lama. Kemarin tuh aku baru ngelewat lagi di TikTok aku, ini guys, ada yang nge-upload video BNT-nya Akademi yang terakhir sebelum naik tim. Inget gak? Pasti kalian yang ngikutin dari dulu mungkin inget kali ya, BNT-nya Akademi yang zamannya aku, zamannya aku gitu. Yang rombongannya Gen 78, 678, zaman Covid tuh kan sebenarnya udah ada streaming ya guys. Sumpah aku nonton nangis guys, kayak aku ngelihat nangisnya tuh karena kayak bukan yang kayak gimana gitu, tapi aku lebih nangis karena aku ngeliat Jessie, Ola kan ada di video kan, Jessie, Ola, dan Freya dengan rambut panjangnya itu, terus kayak ada aku juga, kayak ya ampun kita masih kecil waktu itu, ngerti gak sih kayak. Terus kita kan di sana juga sambil nangis gitu kan performnya, karena itu kan BNT sensor aku deh kalau nggak salah, jadi kayak sebelum naik tim gitu, jadi kayak teringat kembali perasaannya dulu gitu loh, yang kayak aku nggak, yang paling berubah sih aku ngeliat Jessie, dia dulu masih bocil banget sumpah. Aku benar-benar bangga banget sama Jessie, sekarang dia udah kayak sekeren itu guys. Saya sensor nomor 3, dancing queen. Kayak pokoknya dia keren banget sekarang. Terus aku ngeliat dia dulu kayak masih bocil banget. Kok pada cepet gede sih? Ola juga dulu masih kayak bocil banget. Freya juga rambutnya masih panjang, masih bocil loncat-loncat yang kayak Freya gitu. Tapi sekarang itu dia udah kayak keren banget juga. Oh my god. Tepuk tangan dulu ya buat teman-teman kita. Jessie akhirnya kuliah, iya. Sumpah pas pertama kali dia ngomong ke aku kayak gini, aku sebenarnya mau kuliah, aku belum bilang ke Ola sama Freya juga. Terus kayak bohong ya, aku bilang gitu, sumpah maaf banget ya Jessie. Cuma aku ngomong kayak stop bohongin aku bilang kayak bohong ya. Serta beneran dong, dia lagi mau tes waktu itu di teater, dia kan ceritakan di live dia juga kan. Aku kayak, beneran Ci? Demi apa sih Ci? Demi apa? Karena kan dia kayak, dia kan dulu homeschooling juga ya. Dia homeschooling gak sih? Dia sempat homeschooling kan. Jadi aku tuh belum pernah ngeliat dia bersosialisasi di lingkungan lain misalnya JKT gitu loh. Aku bangga banget sumpah dia mau mengambil langkah itu. Sampai semangat dia tesnya. Keren ya. Semoga kita bisa terus berkembang. Dia katanya takut gak ada temen. Iya, dia bilang, dia kemarin kan pergi makan sama aku, itu cerita Cip dia dulu pas masuk kuliah gimana sih, kan gak ada temen juga ya, aku tuh cuma takut gak dapet temen tahu, dia bilang gitu. Terus dia bilang, Cip gimana bilangnya kalau Cici member JKT. Aku bilang, aku gak pernah ngomong aku member JKT. Jujur aku di kampus aku gak pernah ngomong aku member JKT, tapi entah kenapa kayak orang-orang kayaknya ngeliat dari Instagram deh. Terus karena mungkin ada dosen juga tahu, karena aku kan suka ngirim surat di sini, jadi pada tahu. Terus aku bilang kayak ya ntar juga kamu bakal punya temen kok, nggak mungkin kamu nggak punya teman, aku bilang.
kayak pas naik ojek. Iya, karena ngerti gak sih kayak gimana gitu ya rasanya ya. Aku nggak tahu sih gimana cara jelasin perasaannya, cuma kayak kocak aja kalau aku bilang kayak iya aku member JKT kayak sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kayak kocak aja gak sih, kan kita lagi nggak di teater. aku kayak pengennya tuh teman-teman aku tuh temenan sama aku bukan karena aku member JKT gitu loh. Aku pengen teman-teman aku tuh kenal aku as Fioni yang anak DKV yang kita tuh sama-sama di kampus gitu. Aku nggak pengen yang kayak mereka tahu aku karena aku member JKT gitu. Tapi pada akhirnya mereka tahu, tapi nggak apa-apa. Karena kalau misalnya tahu member JKT itu jadi pressure tau guys, nggak tahu kenapa. Jadi aku merasa kayak harus gitu kalau di kampus. Kan kalau misalnya mereka nggak tahu aku member JKT kan aku bisa kayak pakai masker terus aku kayak bisa lebih gitu kan. Tapi kalau saya bilang kamu member JKT, aku langsung kayak iya aku member JKT, aku langsung kayak sikap. Karena membawa nama JKT guys. Cigire lagi konser duet sama Taylor Swift. Cigire masih live kah? Lama juga. Karena aku tuh kalau di kampus tuh introvert banget guys, percaya nggak sih? Sumpah aku di kampus tuh diem banget guys. Kalian tanya deh sama teman-teman aku. Teman-teman aku pasti kalau saya disuruh describe aku ya kayak describe Fioni, pasti kata yang keluar bilang ngantuk. Karena aku bener ngantuk semua di kampus asli. Dan karena ngantuk aku nggak banyak ngomong di kampus. Karena energi ngomong aku pakai di JKT. Aku INFP MBTI, kamu punya aku INFP. Temannya ada yang cantik nggak Cek? Ada dong, aku banyak teman cantik loh. Kamu mau dikenalin ya? Kamu lagi cari jodoh ya di sini. Kenalin Cep di si pengen tuh. Semua teman-teman aku cantik-cantik tau guys. Aku makanya kayak wah aku kamu secantik ini sih. Aku setiap kayak ketemu teman-teman JKT aja kayak weh, kok emang boleh ya kalian secantik itu gitu. Sumpah aku tuh kalau misalnya lagi engine sama JKT gitu kan, kita kan bikin lingkaran gitu kan. Terus kan kita berhadapan dong. Terus kita langsung kayak guys tatapan kepercayaan ya gitu kan. Kan kita kan ngeliat muka masing-masing gitu kan. Kayak guys, kan manusia bukan sih, aku pikir. Kok kan cantik banget. Kok bisa? Kok kan bisa cantik banget? Jadi kebayang sama Jessie. Jangan dibayangin sama Jessie, itu malah kocak. Di kampus dipanggil siapa? Fioni sih di kampus dipanggilnya. Tapi kadang-kadang juga suka kayak bercanda Cepio gitu. Tapi biasanya Fioni sih. Yang innocent iya lagi. Tunggu aku pengen ngecek official JKT. Aku akan buka official JKT punya X. Bentar ya guys. Oh, oh udah ada line up ya. Tunggu aku mau ngecek siapa yang akan jadi partner aku di Innocence itu. Katrina. Tapi kayak Katrina aku gak bakal ketawa deh kayaknya ya guys, doain ya please. Tapi kayak kalau saya Katrina aku gak bakal ketawa sih, karena kayak aku bakal kayak aku udah gak mau liat mukanya siapa-siapa lagi. Aku capek tahan ketawa sumpah. Aku bakal kayak gini.
Tapi aku mau takut ketawa kalau misalnya aku nggak, karena aku udah tahu kan pasti nanti bisa ketawain aku punya. Bareng Freya Frizzy lagi, aku baru nggak. Oke, kalau gitu 3F kita bersama ya. Aku gak akan ketawa. Aku udah gak bakal ketawa lagi. Aku udah serius sekarang orangnya. Kecewa bukan Jessie, jangan dong. Gak boleh kecewa. Sumpah ntar kalau sudah Jessie lagi aku pasti, aduh gak bisa sumpah. Ya Tuhan, semoga aku gak dikasih TWT berdekatan at least bulan ini. Jangan sama Jessie dulu, please. Aku bisa ketawa sumpah. Kan ntar aku tiba-tiba dicek Jessie TWT, oke kak, aku gak usah TWT kak, sorry kak. Aku ada revisi apa kayak gitu. Kocak. BTW baterai aku lowbat guys. Tadi barusan ada notifikasinya juga. Aku udahan kali ya live-nya. Mau bersih-bersih udah 10:30, nggak apa nggak? Aku baca top kita dulu ya. Terima kasih ya semuanya sudah nonton. Terima kasih yang sudah kasih aku gift juga. Terima kasih sudah menemani aku makan malam dan melihat album foto dan juga bercerita. Terima kasih ya. Aku mau baca top gifter dulu. Terima kasih Kak Ardi, terima kasih Kak Farhan, terima kasih Kak World Championi, terima kasih Kak Widya, terima kasih Kak Mayong, terima kasih Kak Seto, terima kasih Kak Disis Yongki, terima kasih Kak Franco, terima kasih Kak Onichan, terima kasih Kak Yanuar, terima kasih Kak Randy, terima kasih Kak Set, terima kasih Oizang arigatou gozaimasu, terima kasih Kak Glon, terima kasih Kak Gist Azizi, terima kasih Kak Nafis, terima kasih Kak Novi, dan nomor 3 terima kasih Kak HSN, nomor 2 terima kasih Kak Kim, dan nomor 1 Senbatsu Center kita di IDN kali ini. Terima kasih untuk Kak Riri, tolong verifin aku katanya. Kalau itu mah tidak bisa saya atur ya, itu adalah keputusan kakak JOT dan keberuntungan kakak. Terima kasih ya guys, jangan begadang, besok udah mulai kegiatan semuanya, aku juga besok kegiatan, semangat ya, bye bye, sehat-sehat guys, jangan lupa minum air dan makan yang cukup, bye bye.